Selamat datang di exercise 7 pada data preparation lanjut mengenai feature engineering. Pada tahap feature engineering akan dilakukan pemilihan fitur-fitur yang akan digunakan sebagai input pada training model, sehingga harapannya model yang dihasilkan akan mampu memprediksi atau memecahkan masalah lebih akurat. Agar model dapat memprediksi dengan baik, maka kita harus memilih input fitur yang berkorelasi kuat dengan output atau kolom target yang diharapkan. Nah, pada contoh kasus kali ini, kita akan menggunakan dataset iris, yaitu untuk mengklasifikasi jenis bunga iris. Jenis dari bunga iris pada dataset terdiri dari 3 jenis, yaitu iris setosa, versicolor, ataupun virginica. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja itu melakukan import library yang dibutuhkan. Setelah itu, kita akan melakukan load dataset pada dataset iris.csv. Kemudian kita keluarkan datanya. Dataset terdiri dari 150 baris dan juga 6 kolom, di mana fitur-fiturnya yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width dalam satuan cm. Untuk kolom target atau fitur target yaitu bernama kolom spesies, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Jadi dalam model nantinya kita akan dapat memprediksi dari nilai-nilai ciri-ciri ini apakah ia termasuk ke dalam spesies iris setosa, versicolor, ataupun virginica. Mungkin seperti itu gambaran kasarnya. Langkah selanjutnya, teman-teman di sini bisa membuat data frame dengan menghilangkan kolom ID, kemudian ditampung ke dalam variabel df1. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan function dari pandas yaitu ilog. Lalu tampilkan. Jadi seperti ini dataset hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pisahkan antara data independen dan juga dependen kolomnya ke dalam variabel X dan juga Y, di mana variabel X-nya ini menampung independen kolom atau fitur-fitur X-nya ya, yaitu diantaranya ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian untuk kolom targetnya teman-teman bisa slicing untuk kolom spesies saja. Di sini teman-teman juga bisa memanfaatkan function dari pandas yaitu ilog. Kemudian terdapat beberapa strategi atau teknik yang dapat digunakan dalam pemilihan fitur ya. Jadi di sini yang pertama ada seleksi univariat. Di sini kita bisa memanfaatkan algoritma yang namanya SILEK-EBIS. Bisa kita gunakan dari library scikit-learn. Kemudian berikut hasil dari outputnya. Jadi si algoritma SILEK-EBIS ini memberikan nilai scoring terhadap fitur-fitur. Dari hasil terlihat bahwa petal width dan juga petal length memiliki nilai skor yang paling tinggi ya. Selain dari SILEK-EBIS, di sini juga terdapat algoritma yang namanya extra trace classifier. Konsepnya mungkin sama, namun dalam perhitungannya berbeda. Di sini kita bisa lihat hasil visualisasinya, terlihat cukup mirip, yaitu di mana petal length dan juga petal width memiliki nilai skor yang paling tinggi. Teknik selanjutnya yaitu ada yang namanya matriks korelasi dengan heatmap. Jadi Python melalui library pandasnya itu memiliki fungsi yang namanya .chor atau .core ya. Jadi dia akan mengeluarkan nilai korelasi antar kolom atau antar fitur. Namun yang menjadi catatan di sini bahwa dalam korelasi pandas atau dengan heatmap ini tidak bisa digunakan fitur yang bertipe kategorikal.
karena kolom atau target dari spesies pada dataset iris ini bertipe kategorikal atau objek, maka kita perlu merubahnya menjadi numerical type. Nah, kita bisa nih memanfaatkan yang namanya label encoder untuk fungsinya mentransform categorical data menjadi numerical data. Di sini dalam prakteknya kita akan menampung hasil dari transform label encoder ke dalam kolom label spesies. Dia mengambil dari mereferensi dari kolom spesies. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel baru yaitu x kecil. Kemudian kita drop kolom spesiesnya. Kenapa kita drop? Karena sudah tidak dibutuhkan lagi, karena kita hanya membutuhkan tipe yang bertipe numerical. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang tadinya bertipe iris setosa atau iris versicolor atau virginica, dia dirubah menjadi tipe numerical type. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di sini iris setosa di sini labelnya bernilai 0, kemudian versicolor di sini tipenya 1, dan juga untuk iris virginica dia nilainya 2. Nah, mungkin singkatnya seperti itu. Jadi kita merubah yang tadinya categorical data atau objek menjadi numerical type seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat nih korelasi antar fitur dalam dataset. Di sini menggunakan function dari pandas yaitu correlation. Nah, terlihat deh nilai-nilai korelasi antar variabel atau antar kolomnya. Di mana angka yang mendekati 1 menunjukkan korelasi yang semakin kuat. Nah, kita dapat melakukan visualisasi dari hasil .core tadi ke dalam sebuah visualisasi yang namanya heat map. Berikut inilah contoh dari visualisasi heat map. Semakin hijau, nih ya parameter sebelah kanan, semakin hijau maka akan menunjukkan semakin kuat korelasinya. Nah, kita juga bisa melakukan seperti ini. Kita bisa lihat korelasi antar fitur. Terlihat bahwa petal length dan juga petal width di sini memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu 0,9 terhadap kolom label spesies. Nah, kita juga bisa melakukan filter korelasi ya, dengan membalikan dari parameter apakah kita pengen korelasinya lebih kuat daripada 0,9 atau 0,2 atau 0,3. Ini bisa kita modifikasi di bagian ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah untuk melakukan pencarian variabel atau kolom mana sih yang visualisasinya lebih tinggi dari 0,9 mungkin dalam contoh kasus kali ini. Sebenarnya ini adalah memudahkan kita untuk melakukan filtering karena data set yang pada contoh kasus kali ini memiliki fitur yang dikit. Ya, mungkin langsung terlihat hasilnya seperti ini. Namun jika fitur atau kolomnya sangat banyak, kita bisa nih memanfaatkan filter seperti ini dengan mengembalikan nilai boolean ya, false atau true. Nah, selesai. Dari hasil beberapa metode feature engineering di atas, didapatkan hasil bahwa fitur yang memiliki pengaruh besar terhadap data target adalah fitur atau kolom petal width dan juga petal length. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.